Jangan asal mengajukan pinjaman online karena sekarang ini banyak banget aplikasi pinjol ilegal yang berkeliaran. Mulai dari nama dan juga logonya dimirip-miripin sama pinjol yang legal. Takutnya buat kalian yang gaptek soal pinjaman online, main mengajukan pinjaman aja di aplikasi pinjol yang ilegal. Itu sangat berbahaya banget karena aplikasi pinjol ilegal biasanya memberikan bunga yang sangat tinggi, bisa 100 hingga 200% dari total pinjaman. Dan untuk tenornya biasanya pendek banget. Mentok-mentok itu 1 bulan aja dan paling seringnya 7 hari. Yang paling parahnya adalah jika kalian telat bayar ataupun menggalbay. Walaupun aplikasi pinjol ilegal tidak mempunyai DC lapangan, tapi ada hal yang lebih mengerikan lagi, yaitu yang mengerikan aplikasi pinjol ilegal sistemnya menyadap. Jadi kalau kalian telat bayar ataupun menggalbay, aplikasi pinjol ilegal ada kemungkinan untuk menyebar file-file penting di handphone kalian ataupun telepon ke seluruh kontak. Nah, kan itu sangat mengerikan banget ya. Jadi dalam kesempatan video kali ini, gue akan merekomendasikan aplikasi pinjol yang legal, memberikan limit besar serta tenor panjang di tahun 2026. Jadi kalian simak aja video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham. Halo semuanya, balik lagi di channel Mangce Finance, tempat kamu mendapatkan info seputar pinjaman online. Buat kalian yang sedang mencari aplikasi pinjaman online yang memberikan limit besar serta tenor panjang, pas banget kalian nemuin video ini. Karena dalam kesempatan video kali ini, gue akan merekomendasikan daftar aplikasi yang menurut pengalaman pribadi gue mudah banget nyairinya, memberikan limit yang besar serta tenornya panjang hingga 12 bulan bahkan lebih. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjol yang memberikan limit besar serta tenor panjang di tahun 2026 ini yang menurut pengalaman pribadi gue mudah banget nyairinya. Untuk aplikasi yang pertama di sini gue rekomendasikan aplikasi bank digital bernama SeaBank. Aplikasi ini sekarang menyediakan fitur pinjaman online dan terkenal memberikan biaya yang paling murah. Ada banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati dalam aplikasi yang satu ini. Yang pertama, aktivasi mudah secara online, jadi tanpa dokumen fisik semua dilakukan secara online. Yang kedua, bebas biaya administrasi, yang dimana jika kalian mencairkan limit pinjaman berapapun nominalnya, yang diterima di rekening kalian itu tidak ada potongan sepeser pun, jadi utuh yang diterima di rekening kalian dari total pinjaman yang kalian cairkan. Biayanya hanya bunga aja per bulan senilai 1,6%. Ada fitur juga pinjaman fleksibel, bisa dicairkan berkali-kali dengan memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 30 juta rupiah. Tapi tidak semua pengguna terbuka fitur pinjaman di aplikasi SeaBank ya. Kalau kalian ingin membuka fitur pinjaman di aplikasi SeaBank, syaratnya itu kalian harus sering transaksi di aplikasi yang satu ini. Seperti menyimpan uang, transfer ke teman kalian, beli pulsa, bayar listrik ataupun bayar air, dan transaksi lainnya. Kalau kalian sering transaksi, maka fitur pinjamannya akan terbuka dengan sendirinya. Apalagi kalau kalian sering menyimpan uang ya di aplikasi yang satu ini, maka kemungkinan fitur pinjaman kalian terbuka akan jauh semakin lebih besar. Bahkan limitnya akan jauh semakin lebih besar untuk pertama kali pinjaman. Seperti gue di sini, di saat gue baru pertama kali membuka fitur pinjaman di aplikasi SeaBank, gue mendapatkan limitnya langsung 11.250.000 rupiah. Nah, untuk tenornya di sini tersedia 3 pilihan ya, ada 3 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan. Kalian bisa pilih tenornya sesuai dengan kemampuan bayar kalian. Tapi gue saranin kalian ambil aja tenor yang paling singkat, mentok-mentok itu 6 bulan, supaya bunganya tidak terlalu tinggi. Karena bunga pinjaman online ini dihitung harian ataupun bulanan. Otomatis kalau kalian mengambil tenor yang panjang, maka bunganya akan semakin tinggi. Yang kedua di sini gue rekomendasikan aplikasi yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan unduhannya aja udah sebanyak 50 juta unduhan dengan rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Aplikasi ini terkenal paling mudah banget nyairinya. Bahkan di saat kredit skor gue jelek aja, aplikasi ini masih mencairkan pinjaman gue. Aplikasi ini bernama Easy Cash, tersedia di Play Store dan tentu saja aman dan terdaftar di OJK, memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 100 juta rupiah. Tapi untuk di awal nggak mungkin langsung 100 juta, pasti bertahap mulai dari 3 juta dan seterusnya. Kalau kalian merawat pinjamannya dengan baik, yaitu dengan cara bayar tepat waktu sampai melunasi pinjamannya, di setiap pelunasan pinjaman limitnya akan terus bertambah. Nah, aplikasi ini sendiri memberikan bunga yang tergolong sangat rendah juga, yaitu mulai dari 0,01%
0% per harinya. Pencairannya super cepat dalam kurun waktu 1 menit. Kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan. Yang terakhir di sini gue rekomendasikan aplikasi Rupiah Cepat. Aplikasi yang terkenal memberikan limit pinjaman sangat tinggi banget hingga 200 juta rupiah. Tapi kalau di awal nggak mungkin juga langsung segini. Jika kalian merawat pinjamannya dengan baik, maka kalian ada kemungkinan mendapatkan limit pinjamannya hingga 200 juta rupiah. Ada promo buat kalian yang pengguna baru, bunga mulai dari 0% untuk maksimal bebas bunga selama 30 hari. Pencairannya hanya dalam kurun waktu 15 detik aja, bisa pinjam berkali-kali hingga 200 juta rupiah. Nah, untuk bunganya sendiri sama seperti aplikasi sebelumnya, memberikan bunga mulai dari 0,01% per harinya. Tenornya panjang banget hingga 17 bulan paling lamanya. Sudah pasti kalau tenornya lama seperti ini, angsurannya akan jauh semakin lebih ringan. Oke teman-teman, itulah daftar aplikasi pinjol yang memberikan limit besar serta tenor panjang. Menurut pengalaman pribadi gua mudah banget nyerinya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kalian buat kalian yang membutuhkan informasinya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar. Ataupun buat kalian yang lagi kesulitan mencairkan pinjaman online, kalian bisa konsultasi juga aja di kolom komentar ya. Mudah-mudahan gue bisa membantu permasalahan kalian. Disclaimer, tujuan video ini dibuat hanya untuk edukasi semata ya, bukan ajakan untuk berhutang. Gunakan pinjaman online dengan bijak, jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan. Sampai bertemu di video selanjutnya.